Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ba'du. Mari kita mulai pembelajaran jarak jauh kita hari ini dengan membaca basmalah bagi yang muslim, dan yang non muslim silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembelajaran kita masih pada tema yang pertama, di akhir subtema yang kedua, yakni tema yang pertama masih berhubungan dengan organ gerak hewan dan manusia. Kita masuk ke pembelajaran yang kelima dan nanti yang keenam di subtema yang kedua, sebelum nanti kita masuk ke subtema yang ketiga. Jadi ada gambar atau tampilan gambar seorang bapak yang cukup atau sudah parubaya tetap melaksanakan kegiatan mencangkul di daerah persawahan atau kenampakan alam sawah yang merupakan kenampakan alam buatan ya. Nah, di sini tentu saja bapak ini menggunakan organ gerak aktif dan pasif. Artinya otot dan tulang berperan dalam kegiatan yang nampak dalam gambar tersebut atau gambar berikut. Jadi tetap saja baik itu anak-anak, orang tua, atau sebelumnya orang dewasa ataupun remaja tetap menggunakan peranan otot dan tulang sebagai alat gerak untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan mereka sehari-hari. Nah, di sini dijelaskan bahwa otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif. Sebenarnya ini hanya mengingatkan saja. Kemudian, otot juga dapat bekerja secara kontraksi dan relaksasi. Nah, di sini dijelaskan ada fungsi-fungsi atau fungsi dari otot manusia. Yang sebenarnya banyak. Namun, yang sering dilakukan adalah berjalan, mengangkat, kemudian memegang. Nah, ternyata dalam organ gerak dalam tubuh manusia yang sangat penting juga, yang kita sebut dengan jantung, otot juga punya peran yang sangat penting dalam pelaksanaan atau berjalannya otot atau bergeraknya otot dari manusia. Kemudian otot juga ternyata berguna untuk mengalirkan darah atau memompa darah. Nah, sekarang kita simak, ada beberapa macam otot pada manusia, yang tentu saja lapisan-lapisan otot ini adanya di bawah jaringan kulit pada manusia atau lapisan kulit pada manusia. Yang pertama otot polos. Ini ada di buku pegangan siswa, bahwa untuk membedakan nanti ada tiga macam otot yang akan kita bahas. Di sini untuk memudahkan kalian memahami bahwa otot polos itu bekerjanya tanpa kesadaran manusia. Jadi tanpa dan tidak perlu diperintah, dia sudah bergerak atau sudah bekerja. Nah, biasa juga disebut dengan gerakan refleks. Jadi otot-otot polos ini berperan pada gerakan-gerakan refleks. Nah, ini ciri-ciri dari otot polos. Jadi kalian bisa baca. Jika kalian perhatikan pada gambar di buku pegangan siswa kalian, ada gambar yang nampak seperti ini. Nah, ini adalah bentuk otot polos jika kita persar atau kita lihat sehingga bisa kita pandang dengan mata biasa. Jadi di sini kalian perhatikan beberapa ciri atau hal-hal yang berkaitan dengan otot polos. Kemudian yang kedua ada yang namanya otot lurik. Bedanya dengan otot polos, otot lurik ini bekerjanya atau dapat berfungsinya di bawah kesadaran manusia. Jadi atas landasan perintah langsung dari manusia, otot lurik baru dapat bekerja atau dapat difungsikan. Nah, penjelasan ini juga
bisa kalian pahami dan kalian baca untuk memantapkan pemahaman kalian terhadap otot lurik. Di sini ada ciri-ciri dari otot lurik, kemudian juga ada gambar yang mewakili dari bentuk otot lurik. Ya, jadi bekerja secara sadar dengan perintah otak manusia. Kemudian juga dia cepat lelah atau mudah lelah. Nah, biasanya berada pada pergelangan atau betis manusia. Kemudian dari ketiga macam otot, tadi sudah dua yang Bapak sampaikan. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini ternyata bekerja terus-menerus tanpa adanya istirahat. Jika dia istirahat atau berhenti, maka bisa mengakibatkan seseorang dalam keadaan kritis atau bahkan meninggal dunia. Ya, jadi sebenarnya bisa dikatakan juga bahwa otot jantung ini perpaduan antara otot lurik dan otot polos yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian, saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ada dua istilah di sini. Ada yang simpatik dan parasimpatik. Nah, otot jantung juga memiliki ciri-ciri dan juga sudah Bapak buatkan atau tampilkan dalam gambar bahwa otot jantung ini kurang lebih berbentuk seperti ini. Ya, jadi dia memiliki percabangan karena memang otot jantung ini fungsinya adalah mengedarkan darah atau memompa darah ke seluruh tubuh. Hati-hati, mulai dari saat ini kita harus terus menjaga kesehatan otot jantung atau bagian jantung pada diri kita masing-masing, dan juga kita harus ingatkan kepada keluarga kita bahwa jantung itu merupakan salah satu organ yang sangat penting dalam tubuh manusia. Ini adalah gambaran dari tubuh manusia yang pada rangkaiannya di sini terdapat otot polos, otot lurik, dan jenis dari otot jantung. Kita lanjut. Setiap wacana biasanya erat kita hubungkan dengan ide pokok. Ada teks yang berjudul Otot Manusia. Paragraf pertama di sini sudah Pak Jul buatkan ide pokoknya, bahwa kalian bisa baca mulai nanti dari paragraf yang pertama ini. Kita ingatkan kembali bahwa ide pokok itu merupakan gagasan yang kalimatnya itu tidak mesti sama dalam paragraf, tapi kalimatnya sesuai dengan keseluruhan dari sebuah paragraf. Itu namanya adalah ide pokok. Kemudian di paragraf yang kedua dan ketiga juga sudah Pak Jul buatkan. Kalian bisa simak dan baca bahwa lagi-lagi setiap paragraf pasti memiliki gagasan atau ide pokok. Nanti sambil kalian lihat wacana atau teks yang ada dalam buku pegangan siswa. Ini yang terakhir adalah paragraf yang keempat dan kelima. Ya, jadi pembahasan ide pokok atau gagasan utama sebenarnya sering kita bahas, namun memang bentuknya atau kalimatnya tidak akan persis sama dari satu orang ke orang yang lain. Nah, maaf, ini adalah paragraf yang terakhir, paragraf ke-6 dari wacana yang tadi sudah kita bahas. Selanjutnya, biasanya dalam sebuah paragraf atau wacana itu terdapat dalam sebuah buku. Kalau kita ingat bahwa setiap buku biasanya memiliki cover atau halaman depan. Nah, ada langkah-langkah untuk menentukan desain atau background sebuah halaman depan dari setiap buku yang disajikan. Ada dua macam desain. Yang pertama, bisa kalian perhatikan bahwa ada yang membuat cover ini berlatar belakang putih dan tulisan sederhana. Sebenarnya dari cover berikut ada maksud dan tujuan dan sesuai dengan fungsinya.
Kalaupun itu cover dibuat dengan berbagai macam warna tapi tidak simetris atau tidak efektif, itu pun tidak baik. Pak Jul mengingatkan bahwa halaman depan ini terkadang berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit, ya. Dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Nah, ruang kosong ini bukan berarti tidak ingin dibuat secara spesial, tapi memang dari kesederhanaan ini juga bisa dihubungkan dengan isi buku yang akan dibuat atau bacaan yang akan dibuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini agak bertolak belakang dengan yang tadi, bahwa ini full color. Artinya di sini banyak warna dari background. Nah, warna atau background ini pun harus dibuat juga berkaitan dengan isi buku yang ingin disajikan. Jadi jangan sampai dibuat warna-warni namun tidak terlihat harmonis. Jadi tetap dibuat dengan warna yang mencolok dan bervariasi agar penikmat atau orang yang sedang mencari buku dapat lebih mudah tertarik terhadap cover awal dari buku tersebut. Itu merupakan pembelajaran 6. Kemudian ini adalah pembelajaran yang pembelajaran yang kelima. Ini ada pembelajaran yang keenam, masih di subtema yang kedua sebelum kita masuk ke subtema yang ketiga. Kita disajikan sebuah gambar bagian kaki atau bagian mata kaki yang biasanya normal, ini cuman terlihat berwarna biru bahkan kehitam-hitaman. Tentu saja di sini ada yang kurang pas atau kurang tepat yang terjadi pada kaki anak atau kaki pada gambar berikut. Nah, kira-kira apa yang terjadi hingga kaki bisa mengalami kebengkakan atau peningkatan volume dari kaki, kemudian warnanya pun seolah cukup mengerikan. Nah, sebenarnya di sini ada macam-macam gerakan. Nah, gerakan-gerakan ini tentu saja mempengaruhi atau nantinya akan berefek samping pada kesehatan atau kenyamanan dari kita. Hal yang tadi barusan kita lihat itu tentu saja ada hal yang tidak sesuai yang terjadi pada tulang kaki, khususnya pada mata kaki. Nah, ini adalah macam-macam gerak yang sebenarnya sering kita lakukan. Yang pertama gerakan meluruskan, kemudian gerakan menekan ke bawah atau menurunkan, kemudian gerakan memutar lengan, apalagi kalau misalnya kita sedang senam bersama, hampir semua gerakan-gerakan ini kita lakukan atau kita peragakan. Namun kita tanpa sadar telah melakukan hal tersebut. Nah, ini adalah berbagai macam gerakan-gerakan yang dapat kita maksimalkan dengan upaya dari tubuh kita masing-masing. Tentu saja tidak mudah kalau misalnya memang tidak terbiasa menggerakkan tubuh secara sering atau dalam latihan yang rutin. Ini adalah beberapa kegiatan yang sebenarnya terkadang terlihat sederhana, tapi pun tidak semua orang dapat lentur melakukannya. Kalau kita tidak hati-hati, hal-hal tersebut atau hal-hal berikut ini dapat menyebabkan gambar yang awal tadi. Gambar yang pertama kita saksikan kaki tampak lebam atau bengkak. Ini juga beberapa kegiatan yang sebenarnya biasa dilakukan pada awal aktivitas kita. Makanya nanti ada bahasan bahwa setiap kegiatan atau aktivitas manusia itu harus diawali dengan peregangan atau biasa disebut gampangnya dengan pemanasan. Ayo kalian coba lakukan di rumah. Apakah kalian mampu menirukan gerakan-gerakan tersebut? Sebenarnya kalau kita sadari bahwa banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia. Namun terkadang kita kurang bersyukur sehingga kita tidak menggunakan organ-organ gerak kita dengan bijaksana.
sehingga bisa terjadi kram, nyeri, atau cedera. Nah, yang membahayakan itu adalah ketika kita sedang berenang tanpa melakukan pemanasan, terjadi kram. Nah, hal tersebut bisa mengakibatkan orang yang meninggal dunia karena memang hampir seluruh bagian tubuhnya tidak bisa digerakkan karena keadaan kram. Nah, ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan otot agar tidak sampai terjadi hal yang tadi di awal kita lihat gambarnya. Apa saja kira-kira? Tentu saja banyak sebenarnya. Yang pertama adalah jangan membebani aktivitas yang berlebihan. Aktivitas yang berlebihan atau kegiatan yang dipaksakan dengan intensitas yang tinggi dapat menyebabkan cedera. Kemudian yang kedua, selain hal tersebut, sebaiknya setiap kegiatan dilakukan atau diawali dengan peregangan atau pemanasan, apapun kegiatannya. Jangan sampai peregangan ini hanya dilakukan di akhir ketika kita kelelahan. Nah, sebenarnya pada saat kita ingin melakukan sebuah aktivitas yang berat, kita harus latihan atau terbiasa dulu dengan gerakan-gerakan yang sederhana, sehingga otot dan tulang mengalami pemanasan atau peregangan. Barulah ketika sudah mulai bekerja secara perlahan, bisa kita kondisikan apa yang kita ingin lakukan. Itu adalah dua di antaranya. Kemudian selanjutnya adalah ketika ingin melakukan sebuah kegiatan, alangkah baiknya kita harus melakukan kegiatan yang rutin. Jangan tiba-tiba kita tanpa adanya latihan yang rutin mau bersepeda dengan jarak yang cukup jauh sampai puluhan bahkan ratusan kilometer. Walaupun terlihatnya senang-senang saja, sebenarnya ada hal yang berbahaya di situ. Dengan beban yang terlalu besar, tanpa latihan yang rutin, walaupun kita rame-rame, banyak hal yang mungkin terjadi dan membahayakan untuk kesehatan otot dan tulang kita. Kita mulai biasa dengan yang sederhana, jogging, yang lagi ramai misalkan bersepeda, ataupun lari-lari di sekitar rumah, atau main bola pada sore hari dan sebagainya. Nah, selain itu, ketika kita sudah melakukan peregangan, kita sudah membuat otot kita bekerja sesuai dengan fungsinya dan beban yang semestinya, kita sudah latihan yang rutin atau latihan yang kita lakukan hampir setiap hari. Nah, selain itu juga perlu adanya pemenuhan kebutuhan cairan tubuh, bahwa setiap manusia biasanya perlu mengkonsumsi air mineral dengan cakupan 2,5 liter sehari. Nah, sebenarnya cairan ini dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi, sehingga lebih rileks keadaannya dan tidak akan mengalami ketegangan. Nah, asupan-asupan ini bukan hanya cairan saja, ternyata makanan pun akan berpengaruh bagi kesehatan otot manusia atau organ gerak manusia. Dengan kita memakan makanan 4 sehat 5 sempurna, itu juga dapat membantu untuk kesehatan otot manusia. Misalnya putih telur, kemudian susu, ikan tuna, sayur, ayam, daging, dan sebagainya. Itu adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Nah, ketika sudah terjadi nyeri atau gangguan pada otot, biasanya kita menggunakan cairan atau krim atau semprotan untuk merelaksasikan otot yang tegang. Biasanya pakai penghangat atau krim-krim yang hangat sehingga kram itu dapat mereda dengan sendirinya. Jangan lupa posisinya harus jangan sampai ada yang tertekuk, semuanya harus direnggangkan atau diluruskan. Hal-hal tersebut bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan otot dan bahkan ketika sudah mengalami nyeri otot. Kalau kalian perhatikan di sini ada gambar anak. Ada pertanyaan, apakah kalian tahu siapa aku?
tanpa disadari dari anak yang kecil seperti ini ternyata bisa menjadi binaragawan Indonesia. Nah, ketika kita lihat gambar anak kecil ini dengan posisi yang lugu, dihadapkan dengan gambar yang sekarang, mungkin juga sekarang Aderai ini sudah makin bertambah usianya, tapi tetap otot badannya sangat kekar terlihat, sampai seperti benjol-benjol dalam tubuhnya. Sebenarnya ini adalah hasil latihan yang tidak gampang dan tidak mudah. Selain latihan juga asupan makanannya harus dijaga. Ada wacana di buku kalian, Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Ada bacaan tersebut, nanti kalian bisa baca. Lagi-lagi ini adalah ide pokok dari setiap paragraf. Nanti tugas kalian untuk tema adalah kalian harus menentukan ide pokok yang nanti kalian catat di buku pekerjaan rumah tema. Ide pokok untuk paragraf yang keempat, yang kelima, nanti kalian tentukan masing-masing. Kemudian juga paragraf yang keenam, dan yang terakhir adalah paragraf yang ketujuh. Nanti ini sebagai latihan kalian, kalian menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, dari hal yang sudah kita lihat barusan, dari gambar anak kecil yang tiba-tiba ketika besar dia memiliki otot-otot yang luar biasa kekar, tentunya hal tersebut tidak mudah dilakukan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat dan tidak sebentar. Selain latihan yang rutin dengan beban yang disesuaikan, asupan juga menjadi hal penting untuk menjaga bentuk tubuh yang ideal. Namun, jangan sampai kalian mengkonsumsi obat-obatan yang secara instan dapat membuat otot menjadi besar atau tubuh menjadi kekar. Pasti obat-obatan tersebut dapat menambah massa atau bentuk tubuh, namun nanti akhirnya dapat membawa dampak yang kurang baik bagi tubuh manusia. Makanya jika ingin seperti itu atau mendekati bentuk badan seperti itu, kalian harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalian harus bulatkan niat yang pertama, kalian harus atur kegiatan, aktivitas, latihan kalian, dan kalian harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Tentu saja mengkonsumsi makanan yang bergizi bukan kita berharap hanya untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Tentu saja yang utama adalah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ketika kalian sudah mempunyai badan yang kekar seperti itu, tentu saja kalian harus tetap rendah hati, jangan bersifat sombong bahkan sok jago, ya. Kalian bisa lakukan juga atau kalian lengkapi dengan suplemen atau vitamin-vitamin yang bisa mendukung tubuh kalian menjadi bentuk yang sama seperti atau hampir sama seperti Aderai. Baik, cukup pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan tetap kalian berada di rumah menjalani pembelajaran jarak jauh. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.